Selamat pagi. Salam sehat selalu siswa. Salah. Selamat pagi. Salam sehat selalu siswa Bapak di kelas 9. Jumpa kembali kita dalam pelajaran agama Kristen pada hari ini. Kita masuk ke materi yang baru. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadapan-Mu, memohon bimbingan-Mu, hikmat-Mu, pengertian yang baru, supaya materi pelajaran yang kami terima bisa dimengerti dan kami pahami dalam kehidupan kami. Berikanlah kesehatan kekuatan bagi setiap kami pada hari ini. Kami mulai pelajaran kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak Bapak semua, Bapak harap kalian semua dalam keadaan yang terbaik. Tubuh jiwa rohmu dalam keadaan yang sempurna. Semangat, antusiasmu, gairahmu untuk meraih cita-citamu tetap seperti semula, ya. Karena ingat, kalian sudah di kelas 9. Sebentar lagi kalian akan masuk di kelas 10. Jadi ibaratnya seperti sebuah pertandingan. Di SMP ini kalian sudah menjelang garis finish. Jadi kalau orang berlomba menjelang garis finish nggak boleh menyerah, nggak boleh berhenti. Justru menjelang garis finish, segala daya, upaya, kekuatan, kemampuan itu harus dikerahkan semaksimal mungkin untuk bisa mencapai garis finish, ya. Oke, baik anak Bapak semua. Hari ini kita bicara topik yang baru tentang judulnya gereja dan kaum muda. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar kalian mampu menjelaskan peranan gereja dan kaum muda. Ya, agar kalian bisa menjelaskan peranan gereja dan kaum muda. Nah, kita masuk. Bahwa gereja harus mempersiapkan kaum muda agar kaum muda itu bisa mengembangkan diri supaya pada akhirnya mereka berperan aktif, bertanggung jawab, serta mampu memahami kondisi zaman. Jadi dengan kata lain, gereja itu punya tanggung jawab yang besar kepada anak-anak muda. Jadi anak muda itu jangan dianggap sebelah mata, jangan disepelekan, jangan dianggap sebagai beban. Tapi gereja harus berupaya bagaimana memaksimalkan, mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak-anak muda, agar mereka di masa depan dipersiapkan. Jadi oleh sebab itu harus diingat, gereja punya peranan, kaum muda juga diharapkan memiliki kepribadian yang kuat, beriman yang teguh, memiliki kepedulian, memiliki kepekaan terhadap sesama. Jadi maksudnya adalah anak muda jangan lagi hanya berorientasi, berfokus kepada menikmati kesenangan hidup, bermain-main, bersantai, bermalas-malasan. Itu bukan anak muda yang begitu yang diharapkan. Tapi justru pemuda harusnya tidak lagi mengutamakan kesenangan dunia, melainkan harus sadar bahwa dia harus punya tujuan hidup. Bapak mau bilang sama kalian, udah gak cocok lagi kalian di masa muda ini terlalu banyak waktu kalian habiskan untuk bermain game, untuk menunda-nunda semua tugas, semua tanggung jawabmu, semua pekerjaanmu. Tapi ingat, di depanmu kau punya sebuah perjalanan yang panjang yang harus kau lalui, yang harus kau tempuh, sehingga pada akhirnya ketika kau mengakhiri perjalanan itu, kau sudah sampai di tempat yang diharapkan, di tempat yang Tuhan rencanakan. Jadi ketika kau tidak berusaha, kau menunda, kau malas, itu sama artinya kau berhenti, sehingga nanti kau akan lelah, kau akan susah, kau akan capek sendiri menjalani kehidupan. Jadi harapannya, Bapak harap kalian ini di masa muda mulai berusaha maksimal dari sejak sekarang. Jangan menunggu besok, jangan menunggu nanti,
Jangan berkata, ah Pak terlalu cepat. Sekarang waktunya bermain, sekarang waktunya bersantai. Oke, Bapak gak larang bermain, tapi ingat harus punya porsi. Jangan lebih banyak porsi bermainmu, porsi bersantaimu daripada porsi kau belajar dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Boleh bermain, boleh bersantai, ya, boleh berjumpa dengan kawan, tapi porsinya harus lebih sedikit. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di Alkitab, ternyata Alkitab menyatakan ada banyak anak-anak muda yang Tuhan pakai dari sejak masa muda mereka secara luar biasa. Ya. Ada beberapa tokoh di Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu contohnya Samuel. Samuel itu adalah seseorang yang dipanggil Tuhan dari sejak dia kecil. Tuhan sudah pakai Samuel dari sejak dia kecil sampai di masa tuanya, dia menjadi orang yang luar biasa. Raja pertama Israel dan raja kedua Israel itu diurapi Samuel menjadi raja, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan sangat fenomenal sampai hari ini. Samuel masih anak-anak, tidak masuk hitungan, tidak dianggap, tapi bisa Tuhan pakai. Lalu ada tokoh Alkitab yang lain yang Tuhan pakai di masa muda mereka. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Nabi Daniel. Sekalipun mereka muda, mungkin gak punya pengalaman, gak tahu apa-apa menurut anggapan orang pada umumnya. Tapi ternyata Tuhan pakai mereka di bangsa Babel, bukan di kerajaan Israel. Justru di bangsa yang tidak mengenal Tuhan, Tuhan pakai mereka. Apakah itu terjadi dengan begitu saja kepada tokoh-tokoh itu? Tidak. Sebelum itu terjadi, mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Sehingga ketika momentum itu datang, kesempatan itu datang, mereka siap dan mereka memilikinya. Nah, kau nggak tahu kapan kesempatan momentummu datang dari Tuhan untuk mempromosikan dirimu, membuat kau semakin naik. Tapi yang Bapak mau ingatkan sama kalian, ini waktunya kalian persiapkan dirimu. Supaya apa? Ketika momen itu datang, saat itu datang, di waktu yang tidak kalian kira-kira dan duga-duga, kalian dapat momen itu, kalian miliki momen itu. Kalau kalian tidak memilikinya, kalau kalian tidak mempersiapkan diri, maka momen itu akan diambil oleh orang lain. Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, mereka sudah mempersiapkan diri mereka dari sejak kecil. Mereka orang yang giat belajar, mereka orang yang mau mempersiapkan masa depan mereka. Ingat? Sudah kelas 9, jangan lagi banyak bermain. Persiapkan diri. Tokoh Alkitab yang lain yang Tuhan pakai di masa mudanya, yaitu Yeremia. Waktu Tuhan panggil Yeremia, Yeremia berkata begini, Tuhan, aku siapa? Aku ini gak fasih lidah, aku itu najis bibir, kata Yeremia. Tapi Tuhan berkata, siapa yang ciptakan lidah? Siapa yang ciptakan manusia? Tuhan panggil Yeremia justru saat dia merasa tidak layak, dia merasa gak bisa, dia merasa gak mampu. Tuhan panggil, Tuhan perlengkapi, Tuhan tolong. Sejak masa mudanya. Kalau tokoh-tokoh Alkitab itu yang tadi Bapak sebutkan itu bisa Tuhan pakai di masa mudanya, kau pun juga bisa Tuhan pakai. Oleh sebab itu sekarang yang harus jadi fokusmu, persiapkan dirimu dengan belajar yang tekun. Jangan malas. Udah gak zaman lagi malas-malas bro. Ya, tugas-tugasmu bertumpu, ya, tugas-tugasmu gak dikerjakan, udah gak zaman lagi. Sekarang zamannya persiapkan dirimu, latih dirimu, kembangkan talentamu, kembangkan potensimu yang semaksimal yang bisa kau lakukan. Tokoh Alkitab yang lain yang Tuhan pakai luar biasa, Timotius, salah satu murid Rasul Paulus. Sampai ada kitab khusus, kitab Timotius, 1 dan 2 Timotius. Itu bukan orang sembarangan. Timotius masih muda, tapi bisa Tuhan pakai. Kau pun masih muda, masih sangat muda. Tidak menutup kemungkinan bisa Tuhan pakai di masa yang akan datang. Dan anak-anak Bapak semua, sebagai kesimpulan pada hari ini. Yang pertama, kaum muda itu merupakan harapan bangsa dan gereja. Kalian adalah harapan dari bangsa Indonesia dan harapan dari gereja Tuhan di masa yang akan datang. Lalu yang kedua, kaum muda harus menyadari tujuan hidupnya. Kau harus tahu
kau mau kemana. Kalau ibarat orang mau berpergian, naik angkot, naik pesawat, dia harus tahu kemana tujuannya. Kalau enggak, apa yang terjadi? Dia akan muter-muter, habiskan waktu, habiskan uang, habiskan energi, menghabiskan segala sesuatu dalam hidupnya. Dan kau ingat, kemana tujuan hidupmu? Hari esokmu, kau mau jadi apa? Renungkan dan pikirkan itu. Ya. Supaya apa? Ketika kau punya tujuan, maka kau akan mulai melangkah dan berjalan ke arah tujuanmu itu. Ketika kau punya tujuan, kau tahu apakah yang kau lakukan hari ini sudah sesuai dengan tujuan hidupmu atau tidak. Tapi kalau kau nggak punya tujuan, maka kau akan seperti orang yang bingung dan linglung, menghabiskan waktu, menghabiskan uang, menghabiskan segala sesuatu, dan tidak ada hasilnya. Yang terakhir, sebagai kesimpulannya, bahwa gereja harus mempersiapkan kaum muda untuk masa depan. Jadi gereja punya tugas dan tanggung jawab. Kalian juga punya tugas dan tanggung jawab. Ketika kalian menyadari tugas tanggung jawab kalian dan mengerjakannya, maka keberhasilan keberuntungan menjadi milik kalian. Oke, itu saja materi pelajaran pada hari ini Bapak sampaikan. Bapak harap kalian mengerti akan hal ini, dan kalau ada yang tidak dipahami, silahkan hubungi Bapak secara pribadi melalui WhatsApp. Bapak harapkan kalian merespon akan materi pelajaran hari ini. Silahkan bertanya langsung di Google Classroom, ya, di forum. Kan Bapak sangat apresiasi ketika kalian memberikan pertanyaan, karena Bapak anggap kalian itu memberikan umpan balik. Ya, ada respon atas materi pelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak pikir itu saja. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.